Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang wow gitu. Dan ya berat di kepala tapi ringan di akhirat begitu. Ya, kita ngomongin tentang hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang mana hukum taklifi itu ini kayak guru BP gitu. Kayak guru zaman sekolah gitu. Nah, guru itu kan tugasnya gimana? Ngatur, nyuruh, ngelarang, ngasih nilai gitu. Sampai bikin kita deg-degan tiap Senin atau setiap pagi gitu. Itu guru-guru yang ada di sekolah lah gitu. Jadi tugasnya kayak gitu. Jadi, sama halnya kalau di pondok ya. Kalau di pondok itu sama halnya dengan pengurus gitu. Kerjanya cuma ngelarang, nyuruh, ngasih nilai dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kalau hukum taklifi itu ada lima jenis. Yang pertama itu wajib. Yang wajib. Nah, yang wajib itu harus dikerjain. Kalau enggak ya dosa gitu. Contohnya itu saya kayak sholat 5 waktu. Nah, ini kayak gaji bulanan gitu. Kayak gaji bulanan kalau enggak ada ya, kalau enggak ada gaji itu ya berarti hidup akan berantakan gitu. Nah, dan yang kedua, hukum yang kedua itu sunnah. Dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain ya nggak dapat dosa juga gitu. Tapi ingat, banyak banyak jomblo yang lupa apa namanya, banyak yang jomblo karena lupa sunnah gitu, sunnah nikah maksudnya. Nah, dan yang ketiga itu haram, hukumnya haram. Nah, hukum haram ini ya jangan dikerjain sama sekali gitu. Ini kayak mantan yang toksik gitu. Kembali ke mantan. Nah, mantan yang toksik dideketin. Nah, kalau dideketin maka hatinya rusak gitu. Jangan dikerjain sama sekali kalau haram ya. Dan yang selanjutnya atau nomor yang 4 itu lebih baik ditinggalin aja gitu. Kayak makan bawang mentah itu. Makan bawang mentah sebelum Jumatan. Sholat khusyuk? Enggak kan? Yang ada imam pingsan gitu. Jadi mending kalau makruh itu ditinggalin aja. Enggak perlu dikerjakan gitu. Kalau mubah itu bebas. Silakan mau makan apa aja. Mau makan nasi padang, nasi goreng, mau makan nasi padang pakai sendok tangan atau garpu atau telepati ya gak apa-apa juga, silakan. Namanya mubah kok. Dan yang selanjutnya itu kita membahas tentang wad'i, hukum wad'i. Nah, hukum wad'i ini kayak peraturan mainnya aja gitu. Dia nggak nyuruh langsung tapi ngatur kapan sesuatu berlaku gitu. Nah, hukum wad'i itu ada 3. Yang pertama itu sebab. Nah, sesuatu yang bikin hukum muncul gitu. Nah, contoh sederhananya kayak gini. Azan maghrib. Nah, saatnya buka. Jadi yang nanya boleh buka puasa sebelum azan, boleh gak gitu? Ya boleh-boleh aja sih, asal kamu tinggal di dimensi lain gitu. Jadi azan maghrib itu jadi suatu sebab dimana suatu sebab untuk menjadikan hukum tersebut muncul gitu. Dan yang seterusnya dan yang kedua itu syarat. Hal yang harus ada biar hukumnya sah gitu. Contoh, wudhu sebelum sholat. Nah, di wudhu di sini itu adalah hal yang harus ada biar hukumnya sah. Kan kalau sholat gak punya wudhu, hukum sholatnya gak sah gitu. Nah, kalau gak wudhu, sholatnya sah ya di dunia paralel gitu. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu mani. Mani itu ialah penghalang hukum. Jadi contohnya itu lagi head gitu. Ya gak boleh puasa, gak boleh sholat, gak boleh gak boleh itu, gak boleh ini gitu. Jadi jangan maksa gitu. Tapi aku kuat kok Ustaz, aku kuat kok Kak gitu. Nah, ini bukan soal kuat enggaknya gitu, tapi ini soal syariat begitu. Jadi hukum taklifi itu kayak surat cinta gitu, penuh perasaan, suruhan, larangan gitu. Sedangkan hukum wad'i
itu kayak GPS. Tahu GPS gak? Nah, GPS itu kayak cuman ngasih tahu jalan yang sah dan yang enggak gitu. Nah, ingat, belajar usul fik itu bukan buat bikin debat warung, tapi biar hidup kita makin tertata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.